Kalau nyontoh Rasulullah kan terlalu jauh mungkin, ya kan? Contoh saja yang dekat dengan kita. Siapa itu? Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Ahok Basuki Cahayapurnama. Selalu fokus ke masalah pendidikan agama. Pendidikan umum ini, ikhwah akhwat sekalian, bisa diambil kapan saja. Hukumnya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi sahabat ya. Semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam video kali ini sahabat ya, saya akan mereaksi sebuah video yang mana seorang ayah memberi wasiat kepada kedua putrinya. Di mana dalam wasiat seorang bapak ini ya kepada kedua putrinya, yaitu jika kita mengikuti Rasulullah, katanya itu teramatlah jauh. Maka bapak ini mewasiatkan kepada kedua putrinya tersebut agar mengikuti Bapak Jokowi dan Bapak Ahok, karena Bapak Jokowi dan Bapak Ahok itu generasi yang terdekat saat ini katanya. Subhanallah ya. Seharusnya seorang ayah itu memberi wasiat yang benar kepada anak-anaknya tentunya, yaitu mewasiatkan agar kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Ahzab ya ayat 21, sebagaimana dalam firman-Nya yang artinya, sungguh telah ada di diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik. Dan tentunya dalam ayat ini sahabatnya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk mengikuti Rasulullah SAW tentunya, bukan mengikuti Bapak Jokowi atau Bapak Ahok ya, seperti yang diwasiatkan bapak ini kepada kedua putrinya. Dengarkan anak-anakku ya, kalian sudah hajah semuanya, sudah sarjana. Satu abad NU ini, abad kepingin ambil momentumnya itu, ya kan? Apa? Abad kepingin pesan, kalian jadilah muslimah yang bisa menyebarkan Islam yang indah, sabar, lembut, adil, mendamaikan. Caranya bagaimana? Kalau nyontoh Rasulullah kan terlalu jauh mungkin, ya kan? Contoh saja yang dekat dengan kita. Siapa itu? Jadilah muslimah, contoh karakternya, sifatnya Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Ahok Basuki Cahayapurnama, Komisaris Utama Pertamina. Dua tokoh ini, contoh sifatnya, contoh karakternya, laksanakan. Kalian akan menjadi muslimah yang kemanapun kalian pergi akan menebarkan cinta, harmoni, dan keindahan untuk Indonesia, mewarnai peradaban, untuk NU merawat jagat, membangun peradaban. Selamat anak-anakku, selamat untuk satu abad Nahdlatul Ulama. Setelah kita menyimak video tadi sahabat ya, saya simpulkan sedikit, wasiat bapak tadi itu agak kurang nyambung. Karena di awal pembicaraan tadi dalam satu abad NU atau Nahdlatul Ulama, yang mana bapak itu ujung-ujungnya mewasiatkan kepada kedua putrinya agar mengikuti Bapak Jokowi dan Bapak Ahok katanya. Seharusnya sahabatnya kalau kita memang mewasiatkan kepada anak kita untuk mengikuti generasi Nahdlatul Ulama, ya tentunya harus yaitu kita mengikuti ajaran Kiai Hasyim Asy'ari tentunya, bukan malah kita mewasiatkan kepada anak kita untuk mengikuti Bapak Jokowi dan Bapak Ahok. Apalagi Bapak Jokowi itu bukan seorang ulama ya, beliau itu adalah seorang presiden, dan Bapak Ahok juga bukan seorang muslim. Apa jadinya ya kita mewasiatkan kepada anak-anak kita untuk mengikuti orang yang bukan muslim. Nah, terkait dalam video ini sahabatnya, memang kita dituntut untuk benar-benar mendidik anak kita, bagaimana nanti suatu saat anak-anak kita itu bisa mendidik umat dan bisa kita banggakan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini poin penting dalam mencetak kader umat. Jangan pernah tolok ukurnya kemampuan anak kita, calon generasi ke depan, dengan kita sendiri. Selalu fokus ke masalah pendidikan agama. Pendidikan umum ini, ikhwah akhwat sekalian, bisa diambil kapan saja. Hukumnya sunnah. Antum tidak ngerti komputer, sekarang banyak tempat-tempat keterampilan, tinggal kursus, bisa. Artinya mudah gitu kan. Tapi agama nggak bisa seperti itu. Agama harus dengan talaki, harus dengan belajar. Harus ada seorang alim. Buku ini kalau antum beli, mohon maaf saya tidak katakan diri saya seorang alim, kalau antum beli
dan dibaca sendiri otodidak, dengan kalau ada seorang ustadz atau alim antum datangin dan dibaca di hadapan dia atau dibacakan seperti sekarang, kemudian ditambahkan, dikuatkan, ya, dijelaskan informasi di dalamnya, itu jauh bedanya dengan otodidak, jauh sekali, gitu kan? Dan memang Islam harus seperti itu, talaki. Para sahabat bertalaki dari Nabi SAW, para tabiin bertalaki dengan, ya, para sahabat, gitu kan? Dan dalam poin ini mendahulukan ilmu agama, ya, ajak mereka dari kecil. Ini ikhwah, jazakumullah khair, yang bawa anak-anaknya kecil di sini, saya sangat dukung. Ajak anak-anak ke masjid, ajak anak-anak ke majelis ilmu. Hiburan mereka bukan mall. Mall sudah selesai sejarahnya waktu antum dulu. Hiburan mereka buat mereka cinta dengan majelis ilmu. Nanti kalau liburan kemana ayah? Ke majelis ilmu ini, ke taklim yang ini, ke tablik akbar yang itu, buat mereka suka itu. Bukan buat mereka suka nanti nak kalau liburan ke puncak ya, nanti kalau liburan ke sini ya. Bukan tidak boleh ya, boleh saja sesekali, tapi bukan target. Targetnya mereka cinta majelis ilmu. Sebagaimana antum sekarang cinta majelis ilmu di umur antum sekarang, antum rasakan manfaatnya, buat mereka cinta dari kecil. Itu sangat luar biasa itu. Ini pelajaran, saya sebutkan poin ini dari kehidupan Ali radhiyallahu anhu ya. Nanti kita lihat, Ali radhiyallahu anhu ternyata memang adalah kader Nabi SAW. Bukan main-main. Anak ini dari kecil, dari umur 6 tahun diambil oleh Nabi SAW, lalu dibina di rumah kenabian. Dan ternyata betul-betul menjadi figur yang luar biasa, luar biasa. Saya kalau baca riwayat beliau, sampai sempat mau netesin air mata, bagaimana luar biasanya beliau. Kepribadian-kepribadian yang luar biasa, yang tidak bisa digambarkan. Dan tidak kalah dengan 3 temannya sebelumnya. Semua punya kelebihan yang luar biasa. Uthman, Umar, dan Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in. Luar biasa figur-figur ini tercetak, terorbit betul-betul. Dan saya lihat poin ini yang difokuskan oleh Nabi SAW. Gitu kan? Nabi SAW tidak pernah membatasi Ali karena umur 6 tahun kemudian tidak disampaikan wahyu. Apa saja agama disampaikan. Apa saja. Jadi yang diidolakan seorang alim, seorang dai, sekali lagi saya bukan katakan diri saya, siapapun ustaz ya, siapapun yang memang kebetulan ada, kita punya peluang, alhamdulillah. Cuma saya bahasakan diri saya di sini karena memang teman-teman di sini, alhamdulillah tim kita sudah ada yang memang langsung mengupload, gitu kan. Kalau ada ustaz yang lain silakan, siapa saja yang bisa berikan manfaat. Tapi memang harus ilmu agama di sini. Fokusnya adalah masalah ilmu agama. Itu kewajiban, sementara ilmu lain itu umum. Ilmu lain umum.